Orang bisa menyakiti kita, tapi orang tidak merusak karakter Tuhan yang dalam kita. Haleluya. Orang bisa merendahkan kita, tapi Tuhan bisa juga tinggikan kita. Amin. Konflik memang ada, masalah memang ada, tapi jangan biarkan seorang pun merusak iman saudara dan saya. Terus pandang Tuhan. Jiwa boleh gundah gulana, tapi Tuhan tetap berikan kita kekuatan. Terbukti kita masih bisa beribadah hari ini. Shalom. Setiap minggu selalu ada persungutan di belakang. Tanya ulang lagi. Sekarang apakah saudara sudah dengar suara dengan baik? Kalau sudah boleh angkat tangan. Haleluya. Ulang. Yang di belakang terutama. Apakah saudara sudah dengar dengan baik? Sadap. Tuhan baik. Nah saudara, beberapa minggu ini firman Tuhan terus mengajak kita untuk kita terus perhatikan bahwa Tuhan sedang bawa kita di jalan yang baru. Memang jalan yang baru itu tidak mulus. Kita ada di padang gurun, ada di padang belantara. Kadangkala bisa saja ada ular, ada kala jengking, ada hal-hal yang bisa menghalangi perjalanan kita atau bikin kita mundur tinggalkan perjalanan ini. Bisa saja melukai kita, tapi minggu lalu hamba Tuhan yang besar itu bilang jangan takut, ada Immanuel. Bilang dulu kiri kanan, jangan takut. Haleluya. Nah, kita semua ada dalam satu perjalanan. Tapi memang dalam perjalanan kadang ada persoalan, pergumulan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kadang-kala itu bisa membuat kita capek. Kita lelah. Nah banyak kali dalam kondisi kita lelah, capek, kadang-kala kita bisa saja keluar dari jalannya Tuhan. Karena itu saudara dan saya, kita tetap perlu stamina rohani yang kuat. Amin. Kita perlu stamina rohani yang kuat untuk kita bisa lewati perjalanan ini bersama. Saudara dan saya perlu stamina yang tangguh, yang kuat. Nah hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang juga melewati banyak tekanan, banyak pergumulan dalam hidupnya, tapi dia bisa berdiri dengan iman melewati semuanya itu. Judul khotbah yang saya berikan hari ini adalah pribadi yang tangguh atau pribadi yang kuat. Nah bicara kuat ini bukan bicara secara fisik, tapi bagaimana saudara dan saya bisa kuat dalam pendirian, kuat tahan menderita, kuat dalam pendirian yang benar. Semua ini bicara karakter yang di dalam kita. Bagaimana saudara dan saya bisa kuat dalam kebenaran untuk bisa lewati tantangan-tantangan pergumulan, menghadapi penderitaan. Saya percaya ini semua yang kita butuhkan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Hana. Saudara masih ingat khotbahnya Pak Henk? Heman, nah ini oyangnya Heman. Mari buka Alkitab saudara, dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-20. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada
Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta dari Tuhan. Haleluya. Saudara, cerita ini pasti sudah tidak asing bagi saudara, apalagi saudara yang rajin masuk sekolah minggu, masuk Rokids, pasti saudara sudah pernah dengar cerita ini. Tapi hari ini kita akan melihat lebih dalam dan mengetahui apa sih yang terjadi dengan Hana. Haleluya. Nah, pernahkah saudara dalam hidup atau saudara temui orang yang namanya itu sepertinya tidak cocok dengan nasibnya, atau saudara punya nama tapi kayaknya hidupnya tidak sesuai dengan namanya? Contoh kalau nama Untung, nama Untung tapi hidupnya kayaknya nggak untung-untung, lebih banyak keruginya. Atau nama Sabar tapi orangnya terkenal paling seng sabar. Atau nama Berkat tapi seakan-akan berkat itu jauh dari hidupnya. Nah, persoalan yang sama ini dihadapi oleh Hana. Hana tuh namanya bagus banget. Arti nama Hana itu anugerah atau kasih karunia. Tapi sepertinya hidup Hana ini jauh dari nama itu, dan ini merupakan beban berat. Nah, pernahkah juga saudara temui atau saudara alami atau saudara temukan kekayaan dan cinta tidak membuat orang bahagia? Ada keluarga yang ada harta, ada cinta,
punya harta yang banyak, dicintai, tetapi tidak bahagia. Saudara pernah temukan nggak? Pasti jarang juga kan. Bayangkan sudah punya harta, dicintai, pasti bahagialah. Tapi kenyataannya Hana tidak begitu. Dia dicintai oleh suaminya, suaminya kaya, tapi dia tidak bahagia. Nah, dari mana saya tahu kalau suami Hana ini kaya? Kalau saudara tadi lihat di ayat yang pertama, di situ ada pakai kata bin. Jadi itu nama-nama kepala keluarga disebutkan. Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Nah saudara, kata bin itu selalu dipakai untuk keluarga-keluarga yang terpandang. Makanya nama-nama keluarga itu disebutkan. Kalau keluarga yang biasa ya nama biasa aja. John Patikawa. Itu biasa. Tapi kalau nama Joji bin Yerobiam bin Elihu, itu orang-orang terpandang itu. Itu orang-orang luar biasa. Nah, bukan cuma itu. Elkana ini juga dia memiliki 2 istri. Nah, kemungkinan besar juga dia kaya karena zaman dulu itu saudara, mereka tuh punya anak banyak. Bayangkan kalau satu istri anak 5, satu istri anak 10. Dulu tetangga saya di belakang saya tuh anak 16. Saya pikir itu udah banyak. Padahal ada salah satu gembala kesi di sini, papanya adik kakak 20. Tuhan Yesus, kita pikir itu anak kah? Siapa itu? Anaknya 20, papanya bersaudara. Saya pikir 16 itu paling banyak, padahal ini anaknya 20. Saudara, itu kalau pilkada atau mau jadi lurah saya usah kampanye lah, pasti jadi. Lah keluarga banyak begitu. Nah, Elkana ini juga punya 2 istri. Dia kaya karena Alkitab bilang, bayangkan dia harus memboyong keluarganya, pergi ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban. Kan mereka ada di Rama, harus pergi ke Silo. Dan itu kan bawa seluruh keluarganya, itu kan perlu transportasi, perlu penginapan, perlu biaya yang besar untuk menghidupi keluarganya. Nah, kalau saudara perhatikan juga, tadi kenapa saya baca pelan-pelan, saudara lihat, dari bentuk persembahan yang dia bawa saja, dia bukan bawa burung, atau kalau orang-orang sederhana mungkin cuma persembahkan burung merpati, tapi dia bawa lembu. Bawa lembu, dan setelah dia bagikan persembahkan kepada imam, sebagian juga setelah kepada imam, sebagian bagi keluarganya dibagikan untuk makan bersama. Nah saudara, ini kaya banget nih orang ini. Nah, waktu pembagian Alkitab tulis Penina dapat 1, masing-masing anaknya dapat 1 bagian. Nah, di ayat 5 memang terjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia agak sedikit berbeda. Kalau di ayat 5 itu di situ tulis, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa berbeda, tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New International Version itu dia bilang, but to Hannah he gave a double portion because he loved her. Jadi untuk Hana itu dia dapat double porsi karena dia mengasihi Hana. Nah, jadi ini memang bukti dia mencintai Hana. Dia kasih Hana double porsi, bahkan dia coba menghibur Hana. Kalau tadi kita bacakan, Elkana bilang, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Coba saudara bayangkan ya. Ini istri ini mandul, gak punya anak, dalam pergumulan. Terus suami ini cuma bilang, bukankah beta lebih berharga dari anak 10? Itu kalau beta jadi istri, beta lempar dengan batu. Saudara, sepertinya dia anggap biasa. Tapi buat Hana itu beban. Dia gak punya anak. Jadi dia coba menghibur Hana, tetapi itu tidak cukup. Sebab Hana memiliki kesedihan yang di luar penghiburan. Beban Hana itu sangat berat. Nah, saya akan jelaskan kepada Hana kenapa saya bilang bahwa kesedihan Hana itu benar-benar melampaui semua penghiburan, dan tidak ada penghiburan yang bisa menghibur Hana. Kondisi yang dia alami itu begitu berat. Kenapa demikian?
Nah, saya akan jelaskan buat saudara. Saudara, zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu, kalau seorang yang mandul itu sama saja tidak punya masa depan. Kalau mandul itu sama saja dia tidak punya masa depan. Sebab satu waktu aset dari suaminya itu pasti turun kepada anak laki-laki. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, mungkin dia cuma dapat sedikit. Tapi kalau dia sama sekali tidak punya anak, berarti itu persoalan berat. Apalagi kalau Elkana mati, berarti Hana harus tinggal dengan Penina yang membenci dia, bahkan anak-anak juga membenci dia. Nah, saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang dialami Hana? Otomatis dia pasti ada di jalanan, dia pasti akan diusir. Jadi ini posisi yang paling berat. Sepertinya dia tidak punya masa depan, ada ketakutan di dalam dia. Nah, saya membayangkan ya, bagaimana orang-orang tua yang kadang mungkin membayangkan, ini kalau tua nanti siapa lihat, ada rasa ketakutan di masa depan. Saya anak cuma 2, yang satu sudah pergi sekolah di Jogja. Yang pergi sekolah saja ada rasa satu, nanti kalau tahun depan yang satu ini pergi lagi, katun 2 main gaplek di rumah. Tapi saudara, makanya tiap kali kami ada di gereja dan ada pemberkatan nikah, kadang-kadang lihat orang tua menangis. Nanti tanggal 22, tanggal 29 ada keluarga-keluarga juga Pariko anaknya akan menikah. Baru saya bisa rasa iya ya. Saudara bayangkan anak yang kita besarkan dan mereka harus tinggalkan kita. Itu memang tidak gampang. Dulu waktu belum punya anak, anggap itu kita ketawa oleh orang menangis. Sekarang baru rasa. Kalau memang tidak mudah, pasti kesedihannya tuh beda. Nah, saudara perhatikan, itu yang terjadi dengan Hana. Hana, istri pertama dari Elkana, tidak memiliki anak, ditutup rahimnya, sehingga Elkana menikah lagi dengan Penina yang subur, punya anak. Hana mungkin punya hati, tapi Penina punya anak. Hana mungkin punya hati yang saleh dan Tuhan menutup kandungannya dengan tujuan Tuhan. Sementara Penina yang kasar, yang jahat, yang kejam punya anak. Hana mungkin yang cocok untuk membesarkan anak, tapi dia tidak punya anak. Sedangkan Penina yang jahat, kasar, kejam, dia punya anak. Nah, saudara pasti bisa lihat di sekitar saudara, dalam lingkungan. Kadang kita bisa lihat juga sepertinya tidak adil. Ada orang-orang yang kelihatan mereka ini sebenarnya tidak membutuhkan anak, tapi dong pun anak pun banyak saja ya. Sedangkan orang-orang yang kelihatannya sangat menyayangi orang lain, sayang anak, tapi mereka sepertinya ditutup kandungannya. Ini membuat Hana patah hati karena dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Ini satu yang sulit. Tetapi ini poinnya. Saudara perhatikan. Hana dalam kondisi yang sulit dengan beban yang berat. Tetapi Hana tidak meninggalkan rumahnya. Hana tetap ada di rumahnya sekalipun dalam kondisi yang berat, dalam tekanan yang berat, dalam tekanan yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan rumahnya. Hari ini kalau saudara dalam pergumulan, jangan tinggalkan rumah. Dalam persoalan, jangan tinggalkan rumah. Jangan tinggalkan persekutuan. Ada Tuhan, ada Immanuel dengan saudara. Haleluya. Jangan tinggalkan rumah. Tuhan memberikan kita kekuatan. Poin yang pertama yang kita bisa belajar hari ini, Hana tangguh menanggung beban. Hana juga manusia biasa seperti saudara dan saya. Malah sekarang kita punya firman, kita punya persekutuan anak-anak Tuhan dalam komunitas, bisa saling menguatkan. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan rumah. Kalau saudara hari ini sedang berpikir meninggalkan rumah, meninggalkan persekutuan, tinggalkan niat hatimu. Ada Tuhan. Amin. Kalau Hana bisa lewati, saudara dan saya juga bisa. Poin yang kedua, Hana tangguh menghadapi hinaan. Alkitab mencatat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Penina menyakiti hati Hana, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar.
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan, direndahkan karena tidak punya anak. Saudara, Penina tahu Elkana itu hatinya mencintai Hana. Jadi setiap hari dia seperti menaruh garam pada luka begitu, menyakiti hati Hana. Mungkin ini kemungkinan saya berimajinasi, mungkin dia bisa bilang buat Hana, kamu memang mungkin dinikahi duluan, tapi jangan marah, beta yang pung ana, alias yang pung ana. Setiap hari dia kasih kata-kata yang menyakitkan. Mungkin dia datang di depan Hana, dia gendong, dia goyang begini. Saudara bisa bayangkan. Dan itu bukan berlangsung satu hari, Alkitab bilang bertahun-tahun. Setiap mau pergi ke rumah Tuhan, dia selalu melukai hati Hana. Dan Hana dalam kondisi yang sulit. Mungkin saudara punya saudara di rumah, punya saudara laki-laki atau saudara perempuan yang selalu mengejek saudara, menghina saudara karena cemburu dengan saudara. Sama seperti Penina yang cemburu dengan Hana. Mungkin keluarga-keluarga saudara pun tidak mendoakan yang baik untuk saudara. Ada kepahitan, ada kebencian, ada penolakan. Kadang mungkin cuma baik di permukaan, tapi di bawah seperti bom waktu yang mau meledak. Saudara, saya mau bilang, jangan tinggalkan rumah. Dalam persekutuan pun jangan tinggalkan. Saudara, tetap ada di situ. Orang tua tetap investasi kebenaran, terus nilai-nilai kepada anak-anakmu. Bawa mereka ke Rock Kids, kasih mereka firman, supaya mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ajak mereka masuk dalam pelayanan, supaya mereka kuat secara rohani. Amin, saudara. Kalau kita ada di sini pun, karena ada orang-orang yang berinvestasi bagi kita, mereka mendoakan kita untuk kita bisa duduk di tempat ini. Karena itu saudara pun tetap berinvestasi dalam Tuhan. Kasih kebenaran. Hana telah memberi contoh yang luar biasa bagi kita, bagaimana dia tetap bertahan di tengah cemooh yang berlangsung dari tahun ke tahun. Mungkin ada beberapa yang cepat menyerah dengan pernikahannya, cepat menyerah dengan anak-anaknya, cepat menyerah dengan orang tuanya. Hari ini saya mau bilang, jampi mana-mana. Ada Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan dengan saudara. Orang bisa menyakiti kita, tapi orang tidak merusak karakter Tuhan yang dalam kita. Haleluya. Orang bisa merendahkan kita, tapi Tuhan bisa juga tinggikan kita. Amin. Konflik memang ada, masalah memang ada, tapi jangan biarkan seorang pun merusak iman saudara dan saya. Terus pandang Tuhan. Jiwa boleh gundah gulana, tapi Tuhan tetap berikan kita kekuatan. Terbukti kita masih bisa beribadah hari ini. Haleluya. Saudara, Paulus bilang buat jemaat di Galatia begini, Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dahulu kamu sungguh-sungguh. Sekarang siapa yang bikin saudara tidak lagi mengikuti kebenaran? Dahulu saudara sungguh-sungguh. Kenapa sekarang suka malas melayani? Kembali pada Tuhan. Kembali pada ladang Tuhan. Kembali ada dalam pelayanan. Saudara bukan melayani manusia, saudara melayani yang beri hidup kepada saudara. Haleluya. Hana ini pribadi yang tangguh, yang memberi contoh bagi kita. Saudara, emosi, arogan, balas dendam itu prinsip dunia, bukan prinsip anak-anak Tuhan. Amin. Prinsip dunia tuh mesti skor minimal 1 sama, tapi nggak boleh 1-0. Boleh perlu mesti 2-1. Itu dunia. Anak Tuhan nggak gitu. Amin, saudara. Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut balas, firman Tuhan.
Artinya apa? Percayakan saja pada Tuhan. Saudara, Pak Gembala selalu bilang kita tidak tahu cara membalas. Itu berkali-kali selalu dari mimbar ini Pak Gembala bilang itu. Saudara, Hana tuh bertahun-tahun gak ada tertulis dia balas. Bahkan kalau saudara baca, Hana tidak menyalahkan Elkana. Sarah masih menyalahkan Abraham. Tapi Hana tidak menyalahkan. Bahkan Hana tidak melabrak Penina. Karena kan dia dicintai kok. Dia disayang oleh Elkana. Tapi dia gak labrak Penina. Saudara lihat, ini orang yang kenal Tuhan. Kita bisa belajar dari Hana. Amin saudara. Kadang-kadang kan kita suka bilang, iya Pak, mar ini sudah lalu lai. Ah itu. Kadang-kadang kalimat itu menjadi bom untuk kita kompromi. Kadang-kadang kalimat itu menjadi sesuatu yang bisa mengiyakan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Iya Pak, tapi yang ini sudah belai. Yesus kalau bilang itu selesai kita. Muka-muka begini nih. Kalau Yesus bilang itu buat kita, selesai kita. Haleluya saudara. Hana tidak membalas. Tapi Hana bikin apa? Hana datang pada Tuhan. Amin. Poin yang pertama, Hana tangguh menanggung beban. Yang kedua, Hana tangguh menanggung hinaan. Karena apa? Karena dia tahu ada Tuhan dengan dia. Hari ini pun saudara, ada Immanuel dengan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Beban yang berat, hinaan datang kepada Hana, tapi Hana tidak tinggalkan rumah. Bahkan dibilang setiap tahun, saudara bayangkan, dia tetap pergi ke rumah Tuhan dengan suaminya. Sepanjang jalan dia dihina, tapi dia tidak berhenti untuk pergi ke rumah Tuhan. Dia gak bilang, sudah jauh beta di rumah jua, dompi jua, terlalu sakit. Ini cuma waya nusaniwe dan ini saya sudah bersungut, bilang jauh lah, inilah. Ini yang di sini, ini di jemaat-jemaat yang di seram-seram utara-utara, sini mau baik-baik, luar biasa. Coba lihat kiri kanan dulu, bilang beta tahu orang itu. Nah saudara lihat, semua itu tidak menghalangi Hana untuk tetap beribadahkan Tuhan. Dia tetap pergi beribadah, gak pakai alasan banyak. Dia tetap cari Tuhan. Dan poin yang ketiga, Hana tangguh menanti jawaban doa. Saudara lihat, bayangkan, dia ditutup kandungannya. Ini Tuhan yang dia ditutup kandungannya. Saudara, nanti kalau saudara lihat di Alkitab, ada nama-nama wanita yang mandul. Nama-nama wanita yang mandul, saya catat di sini seperti Sarah yang mandul melahirkan Ishak. Ribka juga mandul melahirkan siapa? Yakub. Rahel yang mandul juga melahirkan Yusuf. Ada juga Elizabeth yang mandul melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Nah saudara, dari nama-nama yang saya sebut tadi, semua itu mandul, tetapi tidak ditulis Tuhan menutup kandungannya. Semua mereka tuh ditulis mandul. Cuma ada dua peristiwa yang ditulis Allah menutup kandungannya. Yang pertama itu di kitab Kejadian 20 kalau saudara baca, kepada perempuan-perempuan di istana Abimelek. Waktu Abraham bilang Sarah itu adiknya, lalu Abimelek ambil menjadi istrinya, mau ambil, malam Tuhan bicara bahwa itu bukan, itu milik Abraham. Akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu tidak kembalikan, seluruh wanita di sana akan saya tutup kandungannya. Dan yang kedua kepada Hana. Cuma kata Allah menutup kandungan cuma kedua peristiwa ini. Itu Tuhan tuh. Jadi kata menutup kandungan itu sepertinya identik dengan kutuk yang terjadi dengan wanita-wanita di istana Abimelek. Nah saya tidak tahu apakah Hana dikutuk, tapi yang jelas Hana tetap konsisten datang pada Tuhan. Sekalipun kondisinya ditutup kandungannya. Setiap tahun Hana tetap gigih berdoa,
datang kepada rumah Tuhan, datang berseru kepada Tuhan setiap kali. Ini yang kita bisa belajar bagaimana karakter Hana ini. Dia terus menerus, sekalipun dia tahu Tuhan telah menutup kandungannya, tapi dia tetap terus menerus datang membawanya kepada Tuhan segala pergumulannya. Saudara, kalau belajar bagaimana Yesus juga kasih perumpamaan dalam Lukas 11 ayat 9, itu kan Tuhan Yesus bilang begini, oleh karena aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah saudara, dalam ayat ini seperti Tuhan itu paksa kita untuk meminta, ketoklah. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada dalam konteks. Nah coba saudara mundur sebentar, lihat ayat 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat membangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi dia melakukan bukan karena sahabatnya, tapi karena sikap yang tidak tahu malu itu, karena sikap yang terus menerus itu. Nah ini latar belakang, makanya lalu berikutnya Yesus bilang, mintalah maka akan diberi. Itu latar belakang dari cerita dari ayat itu. Jadi satu, Tuhan sedang bilang terus menerus, jangan berhenti. Haleluya. Ada kisah yang lain juga kalau saudara baca dalam Matius 15, bagaimana perempuan non Yahudi waktu anaknya sakit, lalu dia datang meminta roti, lalu Yesus bilang apa? Tidak pantas membuang roti kepada anjing. Saudara, itu kalimat pelan tapi pedis. Tidak pantas membuang roti kepada anjing. Tapi apa jawab ibu itu? Dia bilang, Tuanku, tapi anjing juga makan dari remah-remah. Saudara, dia nggak baper. Kalau kena saudara dan saya, aduh, mungkin kita akan bilang, kalau saya mau kasih, tapi dia bilang katong anjing. Saya kasih saja. Malah kita yang marah orang. Betul nggak? Tapi saudara lihat, ini contoh yang luar biasa. Perempuan ibu ini nggak baper, tapi dia mengalir bilang, tapi anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan ini luar biasa. Satu yang bisa saudara dan saya belajar, Yesus sedang memberi contoh bagaimana kegigihan untuk kita berdoa. Jangan berhenti. Hana terus menyembah Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan sekalipun dia tahu. Lalu waktu dia berdoa, tadi kita lihat Imam Eli, ini hamba Tuhan. Imam Eli, lihat dia mulut berbicara. Imam Eli bilang, langsung bikin kesimpulan, kalau mabuk jangan mabuk di sini. Saudara, waktu saya baca ini satu tamparan juga buat kita selaku hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala kita terlalu cepat menghakimi orang dalam pergumulan. Kita bertobat. Imam Eli cuma lihat dia, kalau Imam Eli bisa bilang dia seperti orang mabuk, berarti Imam Eli terbiasa lihat orang mabuk di dalam gereja. Sampai dia bisa bilang Hana mabuk. Tapi saudara bayangkan, Hana dalam keadaan sedih. Coba saudara dalam keadaan pergumulan, datang di hamba Tuhan, salah mengerti, saudara nggak balik gereja lagi. Pasti saudara udahlah lancang kalau bicara begitu. Tapi saudara lihat, benar-benar kita belajar dari hamba Tuhan ini. Dia datang dengan hati kepada Tuhan. Ingat, Tuhan lihat hati. Tuhan gak lihat cara kita yang di luar.
Tuhan selalu lihat hati. Belajar dari Hana. Doa yang lahir dari hati itu dimensinya beda. Bukan lahir dari pikiran. Doa yang lahir dari hati itu berbeda. Waktu dia sampaikan bahwa dia tidak mabuk, dia cuma menyampaikannya hatinya kepada Tuhan. Lalu Imam Eli bilang, Tuhan akan memberkati engkau. Saudara bayangkan, dia tidak luka dengan Imam Eli, sekalipun Imam Eli melukai dia dengan kata-katanya. Tapi dia pegang perkataan hamba Tuhan, dia bangkit berdiri, dan dia langsung makan. Karena dia tahu, perkataan dari hamba Tuhan itu perkataan dari Tuhan juga. Dia respect kepada Imam Eli. Sekalipun Imam Eli sempat melukai dia, tapi dia tahu, dia tetap respect kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Haleluya. Belajar, respect. Supaya berkat itu tidak kemana-mana. Amin saudara. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadaku setiap waktu hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan. Nah saudara lihat. Terus gigih. Jangan berhenti. Jangan lihat kiri kanan. Sekalipun ada hal yang tidak menyenangkan, terus pandang Tuhan. Terus datang pada Tuhan. Terus cari Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ditutup kandungan saja bisa Tuhan bukakan. Amin saudara. Apalagi kita anak-anaknya, biji matanya. Dan yang terakhir, teman-teman tim musik boleh ada di sini. Poin yang keempat, Tuhan menjawab doa. 1 Samuel 1 ayat 19 katakan begini. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, saudara tangkap kalimat ini. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya. Saudara mungkin lupa doa saudara. Tuhan tidak lupa doa saudara. Haleluya. Kita mungkin lupa apa yang pernah kita bilang pada Tuhan. Tuhan tidak lupa. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Tuhan tahu saat yang tepat untuk kita. Jangan berhenti. Tuhan ingat. Tuhan ingat Hana. Sebut nama saudara. Tuhan ingat John. Tuhan ingat saudara. Tetap Tuhan ingat. Hana bukan cuma melahirkan anak, tapi dia melahirkan nabi bagi bangsa-bangsa. Samuel jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, jangan mundur, maju terus. Jangan berhenti. Kita boleh tinggalkan 2023, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan rumah. Jangan tinggalkan persekutuan. Tuhan ingat doa kita. Tuhan tetap ingat kita. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya. Jangan putus asa. Sekalipun kelihatan sulit, mustahil, tapi Tuhan pasti menjawab setiap doa kita.